di kelas 12 sebelum kita mengerjakan yang final project itu, kita tinggalkan dulu yang final project. Kita bahas tentang evolusi. Apa itu evolusi? Apa bedanya dengan revolusi yang dibahas sejarah? Evolusi itu apa? Evolusi. Kita kan tahu ya, evolusi itu identik dengan Darwin dan siapa? Yang jerapah, lehernya panjang, lama. Ya sih, ya masih ingat. Itu tahunnya. Yang susulan kemarin masih ada nih, ya, nggak apa-apa. Ya, evolusi di sini adalah proses perubahan makhluk hidup. Jadi kita fokus ke makhluk hidup. Kenapa makhluk tidak hidup? Ya, kenapa makhluk hidup dia tidak berevolusi? Karena yang berevolusi memang dari alat geraknya dan lain-lainnya memang hanya terjadi pada makhluk hidup. Yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, bukan lagi urusan ratusan tahun, puluhan tahun, ini terjadi ribuan tahun yang lalu, ya, berevolusi. Kemudian akan terbentuk spesies baru di situ, ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat. Nah, kemarin bukan badak, ya. Satu teori yang paling populer, katanya kita ini manusia ini awalnya berasal bukan dari monyet, ya dong. Nih bunyi kok. Monyet sama monyet. Siapa jawabnya dong? Aku dong. Apa bedanya monyet dengan kera? Coba. 3 tahun belajar IPA, coba apa bedanya monyet dengan kera? Monyet saya, karena ya hewan ya. Kera itu kan dia jalannya bisa hanya pakai 2 kaki, ya. Nah, katanya kita adalah evolusi dari kera, ya. Tapi itu bertentangan dengan teori evolusi. Sebenarnya kalau misalkan kalian ambil biologi nih, S1 biologi misalkan, mau itu pendidikan, mau itu murni, teori ini tidak pernah habis dibahas di 1 semester. Kenapa? Karena teori ini bertentangan dengan agama. Sebenarnya saya agak gimana gitu kalau ngajarin ini di pesantren. Soalnya ini kayak misalkan nih, posisinya kita adalah evolusi dari kera. Katanya kera yang kemudian berevolusi semakin sempurna, padahal itu bertentangan dengan teori Islam, ya. Kenapa? Logikanya gini, saya dibawa ke kebun binatang. Yang pertama kali saya cari ketika di kebun binatang adalah kera. Saya tanya ke guru biologi saya, Pak, teori evolusi, ya. Mau di-shoot? Enggak usah tadi ketawa. Oke, yang saya cari pertama kali adalah kera. Kenapa? Saya sebegitu penasarannya sama teori ini. Oh, jadi nenek moyang saya kera, gitu kan? Nah, saya bertanya pada guru saya, Pak, ini kera, ya. Terus apa bedanya kera yang berevolusi menjadi kita? Kenapa kera ini tidak berevolusi menjadi manusia? Berapa lama lagi waktu yang dia butuhkan untuk berevolusi dengan manusia? Kemudian datanglah yang tukang jaga ininya, kebun binatangnya. Pak, ini masa ada yang ini kalau yang banyak bulunya keranya apa nih? Apa nih? Keranya masih kental. Keranya masih kental. Iya, kera. Oke, pertanyaan saya itu, kenapa dia kera ini tidak berevolusi menjadi manusia? Ya, terus kalau misalkan suatu hari dia berevolusi menjadi manusia, berapa waktu yang dibutuhkan? Katanya kera itu ya nggak beratus-ratus tahun umurnya, kata penjaganya. Oh, berarti bisa jadi teori ini memang bertentangan dengan teori Al-Quran, ya, proses penciptaan manusia. Di sini macam-macam evolusi dulu, ya. Ada mungkin yang 2 orang yang masih ingat. Di sini ada evolusi progresif, ada evolusi regresif. Bedanya apa, Opi? Opi? Apa aja? Nah, itu tuh kalau progresif menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup. Regresif menuju pada kemungkinan jadi punah. Contohnya dari progresif, kera. Ya, kera. Misalkan kera, dari kera yang dia berbulu gitu kan, pendek, kecil, sampai kita yang bertubuh tegak.
Ri apa? Evolusi regresif Ri. Apa nih? Ri. Hah? Apa? Evolusi regresif. Yaitu evolusi Di evolusi progresif progres loh menuju kesempurnaan. Yang awalnya tadi cuma keras, nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya dia jadi manusia super pintar, ya. Kemudian yang evolusi regresif, ya. Regresif itu kayaknya contohnya kayak apa? Regresif. Dia menuju ke kepunahan. No, badak cula 1. Contohnya dinosaurus, ya. Dinosaurus itu kenapa saat ini dinosaurus nggak ada? Ya, karena udah punah-punahnya kenapa? Karena Karena badannya kegedean, otaknya kecil. ada. hitungannya jangan. Aku bisa tahu. Kan di zaman dinosaurus belum ada manusia. Iya, kan itu ditunjang oleh teori-teori yang ada di sejarah. Misalkan nih, saya menemukan fosil dari dinosaurus. Ya, fosil adanya di mana dinosaurus? Kalau kalian pergi di situ pas masuk belok ke kanan itu ada yang namanya Dekat gedung sate. dekat belakang gedung sate. Iya. Di situ ada yang pas Ada dinosaurus dia. Nah, itu dia. Kalau misalkan pembahasan itu saya seperti yang saya jelaskan tadi itu tidak cukup dibahas di dalam satu semester. Pas saya itu nggak selesai, jadi gantung teorinya. Ya, nah, itu dari Alman ini dari secara saintis ini, itu beda, ya. Nah, itu kenapa kita bisa bukan kita hanya menikmati teorinya aja, ya, mempelajari teori. Kenapa para ilmuwan itu berkeyakinan kalau dinosaurus itu ada? Karena ditemukan kan fosil-fosil itu hasil purbakala dari zaman dulu ribuan tahun yang terkubur di dalam bebatuan, ya. Jangankan ini apa dinosaurus, ya, paus apa namanya gede, hiu megalodon, ya. Megalodon itu di hiu yang paling gede katanya. Itu terbukti. Saya kemarin pulang ke rumah saya, emang kan daerah pesisir, ya. Itu ditemukan gigi-giginya itu gede, segede buku paket kalian.